Sebuah postingan di media sosial hanya dalam hitungan jam bisa meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Bagi rumah sakit, krisis komunikasi di era digital bukan lagi pertanyaan tentang jika itu akan terjadi, tapi kapan itu terjadi. Satu keluhan pasien yang tidak tertangani dengan baik, satu kesalahpahaman, bisa meledak menjadi bola salju kebencian publik. Reputasi yang kokoh tiba-tiba dipertanyakan, kepercayaan pasien goyah, dan semua kerja keras tim medis seakan sia-sia. Lantas, apa yang membedakan rumah sakit yang berhasil melewati badai krisis ini dengan cepat? Dengan mereka yang akhirnya kehilangan kepercayaan publik untuk selamanya? Jawabannya terletak pada strategi, bukan sekadar reaksi panik. Sayangnya, saat krisis melanda, banyak manajemen rumah sakit justru melakukan kesalahan fatal yang memperburuk keadaan. Kesalahan pertama adalah menyangkal atau denial, merilis pernyataan yang defensif, menyalahkan pasien, atau menganggap isu tersebut tidak signifikan adalah bensin bagi api kemarahan publik. Ini melanggar prinsip dasar kepercayaan. Saat pasien merasa tidak didengar, mereka akan berteriak lebih kencang di ruang publik. Kesalahan kedua adalah respons yang terlambat. Di dunia digital, 24 jam adalah waktu yang sangat lama. Setiap menit penundaan memberikan ruang bagi spekulasi, misinformasi, dan narasi negatif untuk berkembang liar tanpa kendali. Kecepatan adalah kunci. Keterlambatan seringkali diartikan sebagai ketidakpedulian atau usaha menutupi sesuatu yang semakin menggerus kepercayaan. Kesalahan fatal ketiga adalah menggunakan bahasa yang terlalu kaku, birokratis, atau medis. Pernyataan pers yang penuh dengan jargon teknis tanpa sedikit pun empati hanya akan menciptakan jarak dengan publik. Masyarakat tidak butuh penjelasan klinis yang rumit. Mereka butuh pengakuan, simpati, dan jaminan bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Ini bukan lagi soal rekam medis, tapi soal koneksi manusiawi. Ketika tiga kesalahan ini dilakukan, krisis yang tadinya bisa diredam justru menjadi bencana reputasi skala penuh. Lalu, bagaimana strategi yang tepat? Mari kita sebut ini The 360 Response, sebuah kerangka kerja yang tidak hanya memadamkan api, tapi juga membangun kembali fondasi yang lebih kuat. Langkah pertama adalah internal first. Sebelum merilis pernyataan apapun ke media atau publik, pastikan seluruh tim internal, dari jajaran direksi hingga staf di garis depan, memahami situasi dan satu suara. Berikan mereka informasi yang jelas tentang apa yang terjadi dan bagaimana peran mereka. Kebocoran informasi atau pernyataan staf yang simpang siur keluar hanya akan menciptakan kekacauan baru. Tim yang solid dan terinformasi adalah benteng pertahanan pertama Anda. Langkah kedua, speed and empathy. Kecepatan dan empati harus berjalan beriringan. Segera rilis pernyataan awal dalam beberapa jam pertama. Tidak perlu langsung memberikan semua jawaban. Cukup akui bahwa Anda mengetahui adanya isu tersebut. Tunjukkan keprihatinan yang tulus dan sampaikan bahwa Anda sedang melakukan investigasi secara serius. Gunakan bahasa yang sederhana, manusiawi, dan penuh empati. Kata-kata seperti "kami sangat prihatin mendengar pengalaman Anda" atau "kami memahami kekecewaan yang dirasakan" jauh lebih kuat daripada rilis pers yang kaku. Langkah ketiga, the post-crisis audit. Setelah badai mereda, pekerjaan justru baru dimulai. Ini adalah fase manajemen strategis, bentuk tim untuk melakukan audit menyeluruh. Apa akar masalahnya?
Di mana letak kelemahan sistem kita? Bagaimana kita bisa memperbaiki prosedur agar hal serupa tidak terulang kembali? Komunikasikan hasil audit dan langkah-langkah perbaikan ini kepada publik. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Krisis adalah ujian terberat bagi sebuah brand. Namun, dengan strategi yang tepat, ancaman bisa diubah menjadi peluang untuk menunjukkan integritas, transparansi, dan komitmen sejati pada pelayanan. Jangan biarkan satu postingan viral menjadi akhir dari reputasi yang telah Anda bangun dengan susah payah. Jika Anda ingin tahu bagaimana membangun fondasi brand yang kuat untuk mencegah krisis sejak awal, Anda bisa menonton video kami sebelumnya tentang branding Mayo Clinic. Terima kasih sudah menonton.